Melihat pujaan hati adalah judul dari bab 72. Mari kita dengarkan bersama, listeners. Tak lagi terdengar isak tangisnya gadis malang itu. Hingga di dalam mobil hanya terdengar suara mesin mobil yang terus melaju tanpa henti menerobos jalanan yang terlihat dipadati kendaraan beroda 4. Mobil terhenti karena jalanan mulai macet. Mata Kayla masih sibuk menatap keluar jendela dan terlihat senyum tipis di bibirnya. Bahkan wajahnya terlihat sumringah. Ternyata Kayla melihat Ferdi mengendarai motor persis di sampingnya. Tapi Ferdi tak menyadari jika Kayla ada di sampingnya. Pandangan Ferdi lurus menatap ke arah jalan, hingga tak menyadari jika gadis yang sangatlah ia rindukan sedang menatapnya dari balik kaca mobil di sampingnya. Fer, tanpa sadar Kayla memanggil nama pria itu dengan suara terdengar renyah dan membuat Martin refleks menoleh ke arahnya. Martin melihat perubahan wajah istrinya yang terlihat sangat bahagia dan tak lagi terlihat kesedihan di matanya. Karena penasaran dengan apa yang sedang dilihat istrinya, Martin mengalihkan pandangannya menatap keluar jendela dan alisnya seketika menyatu setelah melihat pria yang pernah menjadi teman dekat istrinya itu. Atau paling tepatnya orang yang sangat istrinya cintai. Berhenti menatapnya, bentak Martin dengan mencengkeram pundak istrinya. Mata Kayla melotot seketika mendengar ucapan Martin dan mengalihkan pandangannya menatap suaminya. Lalu, aku harus menatap siapa? Tanya Kayla dengan suara terdengar judes dan dengan begitu polosnya, hingga dia tak menyadari Martin sedang marah. Tentu saja menatapku, ucap Martin dengan mencubit dagu Kayla dengan tatapan membunuh. Sedangkan asisten yang tak memiliki peran itu pun hanya bisa memfokuskan pandangannya ke arah jalanan yang terlihat mulai kembali lancar. Kendaraan Ferdi terlihat menjauh ketika Kayla hendak melihat Ferdi. Namun Martin segera mencium bibirnya dengan lembut. Berani menolak? Habis kamu malam ini, ancam Martin. Dasar pria gila. Dia sudah mengancamku lebih menyedihkan lagi. Aku sekarang tak berani membantah kata-katanya. Dia terlihat sangat marah. Tapi kenapa dia menciumku dengan sangat lembut ya? Apa ini? Kenapa jantungku berdetak sangatlah kencang? Ini pasti aku sangat membencinya. Dan betapa bodohnya aku membiarkannya menciumku. Hiks, aku tidak bisa menolaknya. Gadis itu menutup bibirnya dengan sangat rapat. Buka mulutmu, ucap Martin. Gadis itu masih tetap menutup mulutnya rapat-rapat. Cepat buka mulutmu. Apa kamu mau aku merobeknya dengan paksa, ancam Martin untuk yang kedua kalinya. Dan membuat nyali gadis kecil di hadapannya menciut seketika. Dengan paksa Kayla membuka mulutnya dan membiarkan Martin menciuminya. Namun beberapa saat kemudian Martin menghentikan aktivitasnya. Pergilah. Apa kamu sangat suka aku cium? Sambil memejamkan mata, kamu pasti membayangkan wajahku kan? Ucap Martin dengan menggeser duduknya menjauhi gadis yang teraniaya itu.
Apa sih yang ada di dalam pikirannya? Bisa-bisanya dia bicara seakan-akan aku yang menyuruhnya menciumku. Hei pria gila, sadarlah kamu sendiri yang mengancam mau merobek mulut imutku ini. Hingga memaksaku menuruti perintah konyolmu itu. Hah, betapa inginnya aku menggigit pundaknya itu. Kayla menggeser duduknya menjauhi Martin, sembari menarik satu bibirnya. Mata Kayla tak henti-hentinya melihat ke arah jalanan. Ya, ini adalah jalanan yang sering dia lewati jika dia sedang merasa sedih. Ini adalah pantai Sango, pantai yang sering dia kunjungi jika sedang ada masalah. Mobil yang dikemudikan Pak Hendro terlihat memasuki halaman rumah yang terlihat mewah. Rumah yang seperti istana di pinggiran pantai, rumah bercat putih dan berdinding kaca. Terdiri dari satu lantai, rumah yang terlihat nyaman dan indah namun tak begitu besar. Oke listeners, kira-kira kehidupan barunya bagaimana? Kita akan melihat, mendengar, membaca ceritanya. So don't go away, stay tuned. I will be back. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.